Oke. Ya, menjawab tadi pertanyaan tadi, jikalau pertanyaan dilanjutkan pada berapakah hasil peramalan di bulan Februari 2008, maka ya kan bergerak, ya bergerak dari 2000. Kalau tadi Januari berarti dari Agustus, September, Oktober, November, Desember kan ya. Nah kemudian kalau Februari 2008 maka bergerak juga. Nah, bergerak juga 5 bulan terakhir. Satu ini Januari, 2 Desember, 3 4 5. Jadi dari September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi hasil jawabannya adalah 2000, 2050, 2100, 2100, 2050. Nah, itu ya. Mas Eko benar, Mbak Ami juga benar, Mbak Juwita caranya juga, oh caranya Mbak Juwita yang terakhir itu bukan 2100 tapi 2050 Mbak, karena kan Januari 2008 kan 2050 ya. Mbak Rita juga 2000, 2050, 2100, 2100, ini 2100 ya, bukan 2010 ya Mbak Rita ya, yang teliti. Kemudian 2050 ya. Peramalannya 2008 Februari Mbak ya. Oke. Ya. Jadi masih ada yang ditanyakan? Masih ada yang ditanyakan? Caranya begitu. Hasilnya berapa? Saya belum ngitung, tapi caranya demikian. Jadi caranya adalah benar apa yang dituliskan oleh Mbak siapa tadi? Mas Eko tadi benar. 2050 ditambah 2100 tambah 2100 tambah 2050. Begitu. Hasilnya berapa ini? 2060 ya? Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Untuk yang metode rata-rata bergerak. Kalau untuk ngeramalin bulan, hasilnya berapa? 2060 ya? Saya nggak ngitung ya, saya percaya aja ke Anda. Hasilnya ini 2060. Itu Februari 2008 hasilnya 2060 ya. Oke. Nah, sekarang berapa peramalan untuk yang Maret 2008? Cepat 1 menit dah, nanti kemudian ke metode yang lain. Yuk, 1 menit baik. Tulis rumusnya. Gini, pertanyaan saya ganti. Peramalan untuk Maret 2008 dengan rata bergerak 4 bulanan. Nah, 4 bulanan, wes. 4 bulanan. Tolong tuliskan caranya dulu, hasilnya nanti. Kalau ngerti caranya, hasilnya harusnya benar. Nah, prinsipnya kan gitu. Kalau ngerti caranya, harusnya hasilnya benar. Tapi kalau nggak ngerti caranya, tahu-tahu Anda nyebutin hasilnya benar, itu bisa aja nggak sengaja atau nyuntur temennya atau apa. Oke, Mas Widodo dan jawab. Maka 2060 itu kan Februari, kemudian maju 2050 Januari, kemudian Desember 2100, kemudian November 2100, dibagi 4. Karena apa? 4 bulanan ya. Jadi Mas Eko benar, Mbak Ami juga benar ya. Hasilnya berapa saya nggak ngerti, hitung dulu ya. Tapi caranya udah benar. Mas Eko benar caranya, Mbak Ami juga benar caranya, Mbak Juwita ya benar caranya. Gitu ya, jelas ya, Cetama. Jelas ya. Nah, sekarang saya suaranya agak pelan-pelan ini. Sudah ada malam, ini tempat umum. Pak dekatkan dengan mic saja. Jelas ya.
teman-teman sekalian. Jelas? Gak ono sing jawab ora jelas, ora maju-maju iki. Tetap di sini aja. Oke, jelas ya. Oke, maju saya. Kalau nggak jelas ada dua kemungkinan. Saya nggak maju materinya, atau kedua ya sudah saya maju tapi Anda tak kasih tugas. Kemudian yang kedua, ini metode tren garis lurus. Kalau tadi rata-rata bergerak, jadi bergeraknya berapa bulanan tergantung soalnya. Atau kalau dalam dunia realnya, di dunia bisnis, berdasarkan pengalaman yang sudah itu, yang paling akurat ternyata rata-rata yang bergerak 6 bulanan. Ya sudah, Anda tetapkan 6 bulanan. Jadi 6 bulanan terakhir dihitung, kemudian bergerak. Mengapa bergerak? Karena kan ngambil rata-ratanya gerak, nggak cuma angka-angka itu saja, nggak cuma Agustus, September, Oktober, November, Desember, misalkan 5 bulan. Kemudian itu untuk memprediksi Januari, untuk memprediksi Februari ngitung lagi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Enggak kayak gitu. Nah, itu enggak bergerak namanya. Itu namanya rata-rata bergerak tetap pada bulan itu saja. Nah, tapi kan ini bergerak karena datanya tambah gerak. Oke, sekarang ganti metodenya tren garis lurus. Ini ada data ya. Ini kalau tadi per bulanan, sekarang per tahunan 96, 97, 98 hingga 2007. Oke ya. Oke. Data seperti itu. Lihat di modul Anda masing-masing. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Kemudian rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Nah, Y-nya adalah apa? Y-nya variabel yang diramalkan. Ini hasil yang diramal. A itu adalah sigma Y dibagi N. Y-nya apa? Juga bisa variabel yang diramalkan ya. Kemudian ini X adalah unit waktunya, berapa bulan ke berapa. Tadi ada 13 data, maka ini X-nya adalah ke-14 kalau diramalkan berikutnya. Ini ada rumusnya. A sama dengan sigma Y dibagi N. B adalah sigma XY dibagi sigma X dikuadratkan. Masa nggak jalan? Jalan tuh PPT saya. PPT saya jalan ya. Apakah nggak jalan? Beneran nggak jalan? Duh. Punya saya jalan ya. Waduh, piye carane iki? Masa berhenti lagi nih? Tuh. Piye carane iki? Iya, sekarang saya berhenti bersuara. Ya, jalan ya. Oke ya, saya teruskan ya. Oke, silakan Anda lihat modul. Sekarang lihat di tabel yang ada 13 data itu. Kemudian Y-nya kan ada tahun, di sampingnya ada Y ya. Y-nya 2540 ya kan? Nah, kemudian itu kan data permintaan yang telah lampau. Nah, karena rumusnya ada sigma Y ya. Tadi A adalah sigma Y. Kita lihat di rumusnya. Apa saya matikan dulu, nanti saya masuk lagi. A adalah sigma Y dibagi N. Nggak usah, bener ya. Nah, A itu adalah sigma Y dibagi N.
Maka kita cari di tabel itu, komponen-komponen yang ada. Jadi sigma Y di sini. Sigma Y. Nah, sigma Y kan datanya tadi. Kemudian N-nya berapa? N-nya berapa? Yo. Ini N-nya berapa? N-nya ada berapa? N-nya ada berapa? N-nya ada 13. Karena 13 data yang lampau. Benar, pintar Mbak Ami, Mbak, dan seterusnya. Nah, kemudian X-nya itu kita buat cermin ya. Ya, N itu jumlah data. Ada 13 data, maka nolnya adalah pada angka 7, kemudian ke atas adalah min 1, ke bawah 1 ya, ke bawah 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian ada data apa lagi? Ada data yang dibutuhkan sigma Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Benar kan ya? Maka kita cari sigma Y-nya. Sigma Y-nya berapa? Sigma XY. Sigma X kali Y. Jadi X-nya dikali Y-nya. Ya. Maka di jumlah satu-satu hingga ketemulah sigma XY-nya 90.890. Benar ya? Kemudian sigma X kuadrat berarti X-nya dikuadratin dulu. X-nya dikuadratin dulu, kemudian dijumlah keseluruhannya. Nah, maka hasilnya 180 berapa? 182. Oke. Ya, lanjut aja. Mengingat banyak hal, baterai dan seterusnya. Karena ada peringatan ini, tinggal 6 menit lagi katanya. Duh, rasanya sudah saya charger ini. Ada apa ini? Oke, nah kemudian kita lanjut. Semua data itu tolong dicari. Tadi kan A rumusnya sigma Y dibagi N. Sigma Y nya tadi hasilnya berapa? Sigma Y hasilnya tuh, sebentar, kebablasan. Sigma Y nya adalah 67690 kan? Ya benar. Kemudian N nya berapa? N-nya adalah 13. Maka dibagi di situ. 67690 dibagi 13 hasilnya berapa? Ini salah ya. Di PowerPoint saya salah ya. Kalau N kan 13 jumlah data. Maka hasilnya 5000 ya. 5000 sekian ya. 206,92 ya. Nah, ini koma. Nah, kemudian B itu kan rumusnya sigma XY. Nah, tadi sudah kita hitung sigma XY-nya, ketemunya adalah 90.890 ya kan? Oke. Nah, kemudian dibagi sigma X dikuadratkan. Sigma dari X dikuadratkan. Nah, itu hasilnya 182 dibagi 90890 dibagi 182 ketemunya berapa? 499,4. Oke. Nah, maka tadi kan rumusnya adalah untuk persamaan garis lurus, peramalannya Y sama dengan A plus BX. Jadi Y sama dengan A plus BX. A-nya tadi ketemu berapa? A-nya tadi ketemu 5206,92 A-nya. B-nya ketemunya 499. Kemudian dikalikan X. Nah, X-nya ini adalah peramalan untuk selanjutnya. Tadi kan diketahui datanya hingga 2020.
maka peramalan berikutnya adalah tahun 2008. Maka di sini tadi di tabel itu kan kita buat cermin ya, dari min 1, min 2, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Nah sampai 6 kan yang tahun 2007. Maka 2008 itu adalah angka ke-7 gitu ya. Tahu dari mana 7? Nah itu dari 4, dari tabel tadi. Maka 499,4 dikalikan 7, maka hasilnya 8702,69 gitu. Nah kemudian tahun 2009 berapa? Ya sama, A nya kan sudah ketemu tadi 5206,92 ditambahkan dengan B kali X. B nya 499,4 kali berapa? 8. Hasilnya berapa? 8702,69. Ini hasilnya hasilnya harusnya beda nih antara 2008 dengan 2009 ya. Nanti coba dihitung lagi ya. 9202 ya. Nah, itu hasilnya yang benar ya. Oke, ada pertanyaan tidak untuk yang garis lurus? Jadi rumus dasarnya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Kemudian kita cari dulu A-nya. A-nya rumusnya sigma Y dibagi N. Kemudian B-nya apa? B-nya sigma XY dibagi sigma X kuadrat gitu. Nah nanti ketemu A sama B. Nah kemudian tadi kembalikan rumusnya, Y sama dengan A ketemu B ketemu kali X. X nya adalah data peramalan selanjutnya. Gitu ceritanya. Gitu ya. Oke. Nah selanjutnya ya, tren garis lengkung. Oh iya, ngomong-ngomong, untuk yang metode tren garis lurus ini adalah metode yang cukup familiar, cukup populer ya, sehingga sehingga ya barangkali di ujian akhir nanti bisa ditanyakan ini di soal ini, karena tren garis lurus itu yang paling populer ya, cukup populer lah ya, Oke. Nah yang metode ketiga itu metode tren garis lengkung. Metode ini kalau tadi di tren garis lurus tadi ini Y sama dengan A plus BX. Nah kemudian ditambahkan lagi di sini, tambahkan kuadratiknya supaya membuat lengkungnya itu kan. Nah ini ada kuadratiknya, ditambahkan dengan C X kuadrat ya. Kalau Y sama dengan A plus BX itu yang garis lurus. Nah sekarang ini yang lengkung. Yang lengkung ini ditambahkan C X kuadrat, C kali X dikuadratin ya. Nah ini sedikit berbeda, B-nya, A-nya itu sedikit berbeda. B-nya apa? B-nya adalah sigma XY dibagi sigma X dikuadratkan ya. Kemudian sigma Y itu terdiri dari N kali A ditambah C kali sigma X dikuadratkan. Nah kemudian sigma X kuadrat Y itu sama dengan A kali sigma X kuadrat plus sigma C plus C kali sigma X pangkat 4. Nah ini dia, sedikit ribet tetapi tidak terlalu susah karena operasi matematikanya masih sama, yaitu ya pipolondo ping poro lan sudo kali
bagi, tambah, kurang. Jadi percaya aja ini nggak terlalu susah, cuman ya perlu kejelian saja. Kalau Anda mengerjakannya dengan kalkulator atau ya tangan pun juga bisa. Ya. Itu rumusnya. Apa saja yang ada di sini itu dicari dulu komponen-komponennya. Komponen B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma Y sama dengan N kali A plus C kali sigma X kuadrat. Kemudian yang sigma X kuadrat Y itu sama dengan A kali sigma X kuadrat ditambah C X pangkat 4 gitu ya. Sekarang kita praktekkan di soal. Kita praktekkan di soal sebentar. Nggak maju ini PowerPoint-nya. Ayo, lama sekali. Ayo toh, please. Ayo, kok gak gelem maju gini? Halo, bisa dengar suara saya ya? Halo, bisa dengar suara saya?